Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Wirabumi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertarungan para danyang tidak hanya terjadi antara danyang hitam dan danyang putih. Di tengah kekuatan yang begitu besar itu, ada sekelompok manusia yang bertarung di sana. Akhirnya kalian tiba. Seorang kakek tua bertelanjang dada dengan tubuh yang kekar, terengah-engah setelah menghalangi sebuah serangan besar menghancurkan kuil. Tidak mungkin. Purbawengi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok di depannya adalah sosok besar yang ia kagumi di masa kecilnya. Apa tombakku membantumu? Sosok tua lain muncul menghampiri Kertasukmo. Ia masih berjuang dengan sisa-sisa pakaian kerajaan yang sudah hancur. Kertasukmo sangat mengenali sosok itu, walau dengan raganya yang sudah tua. Sementara itu, Wirabumi tak bisa berhenti memandang sosok yang berani maju seorang diri di pertempuran hadapannya. Jagat bara telah bangkit sepenuhnya. Bola api membara melesat dari tubuhnya mengincar sosok di hadapannya. Dewi Agni membalas dengan semburan api hitam. Tapi bukan itu yang membuatnya terpukau. Seorang manusia maju ke titik pertemuan serangan itu bersama seekor kera tua yang melayang. Ia melompat menerima serangan itu. Kekuatan dari kera itu melapisi tubuhnya hingga dengan sapuan tendangan, benturan kekuatan itu terpental ke langit. Langit seolah terbakar ketika kekuatan kedua danyang itu pecah di langit. Pangeran Baswara, gumam Wirabumi takjub. Raja Indrajaya, Panglima Brasma, bagaimana mungkin kalian masih hidup? Purbawengi tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ketiga sosok yang telah lama menghilang itu terlihat begitu lelah. Purbawengi tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertahan hingga dipertemukan di alam ini. Kalian sudah menua ternyata. Selama itukah kami meninggalkan alam manusia? Tanya Raja Indrajaya. Benar, kami baru beberapa tahun di alam ini. Ternyata cukup menyakitkan saat mengetahui cucu-cucu kita sudah menua, ucap Panglima Brasma. Purbawengi, biarkan mereka istirahat, rawat mereka, biar kita menggantikan mereka, ucap Wirabumi. Wisangkala menarik pakaian Purbawengi dan menunjukkan mahkota yang terus ia bawa. Saat itu, Raja Indrajaya menyadari pusaka Ratu Ular yang dibawa oleh Wisangkala. Itu? Benar yang mulia, Wisangkala yang membawa pusaka ini dari perlindungan danyang hitam. Jelas Purbawengi sambil mencoba memulihkan luka-luka Panglima Brasma dan Raja Indrajaya. Ini benar-benar pusaka Ratu Ular. Dengan benda ini, mungkin kita bisa menghentikan peperangan ini. Wajah Raja Indrajaya berubah semangat. Sementara itu, api jagat bara kembali membara. Ia mengobarkan api dengan penuh amarah. Sementara Dewi Agni terus mengamuk. Sayangnya, Baswara kewalahan. Ia belum siap menangkal serangan itu sekali lagi. Sial! Baswara berusaha mengumpulkan kekuatannya secepat mungkin. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Surga loko surga kayangan, langit lan bumi nyawiji, geni angkara nyanding sukmo. Sebuah keris melesat dan menancap di tanah.
Mantra Wirabumi membuat keris itu menyala dan angin kencang menarik kedua api yang saling beradu itu masuk ke dalam keris. Keris itu Wirabumi. Baswara menyadari keberadaan Wirabumi dan kembali membangun kekuatan. Aku benci melihat pangeran yang membuang tahtanya dan bertarung sendiri seperti merasa yang paling kuat, ucap Wirabumi berusaha menahan rasa senangnya. Sejak kapan kau belajar lancang seperti itu, Wirabumi? Jangan lupa, saat ini umur kita tidak jauh berbeda. Aku bukan anak kecil lemah seperti dulu. Wirabumi benar-benar tidak bisa menyampaikan rasa khawatirnya. Baswara adalah sahabat eyangnya Daryana yang ia kagumi. Kalau begitu buktikan, balas Baswara. Kegilaan terjadi di sana. Wirabumi dan Baswara menangkal berbagai serangan yang mengarah pada kuil dan yang membuka celah ke alam manusia. Wirabumi baru sadar jika bencana yang terjadi di alamnya saat ini mungkin sudah memusnahkan banyak manusia jika Baswara dan yang lain tidak menahannya. Tapi beberapa saat kemudian Wirabumi dikagetkan dengan bukit yang tumbuh dengan sendirinya. Di langit masih ada gemuruh petir yang berasal dari sosok menyerupai kuda hitam dengan 2 tanduk di kepalanya. Pertarungan Ratu Puspa Cempaka dan Nyai Durgati pun sudah sampai di tempat mereka berada. Saat bebatuan berjatuhan, seekor naga melayang memunculkan dinding ombak menghalau bebatuan dari Kalabuto. Bawa pusaka itu ke dalam kuil, segel pusaka itu untuk selamanya, teriak Dewi Naganingrum yang menyadari mahkota itu kini berada di tangan Raja Indrajaya. Menerima perintah itu, Raja Indrajaya pun menyudahi pemulihannya. Ia membawa mahkota itu berlari menembus berbagai kekacauan yang ada di sana. Dewi Naganingrum merubah wujudnya menjadi manusia dan menahan setiap serangan yang mengarah kepada mereka. Jangan berani-berani, teriak Kalabuto yang melemparkan sebuah bukit ke arah kuil itu. Wirabumi melihat tertegun melihat bukit yang melayang ke arahnya. Baswara pun tercengang. Mereka merasa tak ada jalan untuk selamat dari serangan itu. Ombak Naganingrum hingga angin Puspa Cempaka benar-benar dipecundangi saat mencoba menahan bukit yang akan melumat mereka. Tapi belum sempat bukit itu sampai ke tanah, tiba-tiba bukit itu berhenti di udara. Ada sosok tak kasat mata yang menghentikan bukit itu. Jangan takut, Buto Cayaloka sudah datang. Wirabumi mengingat tawa itu. Itu adalah sosok raksasa besar yang melewatinya saat hendak memasuki celah tanah para danyang. Kita selamat. Baswara terlihat benar-benar cemas. Tidak ada waktu. Kita harus segera menyegel pusaka Ratu Ular dan Manjing Marcapada bersamaan, teriak Baswara. Kedatangan Buto Cayaloka merubah alur pertarungan. Baswara dan Wirabumi pun memilih bertaruh untuk meninggalkan pertarungan itu dan mengawal Raja Indrajaya bersama yang lainnya. Di dalam kuil batu itu, ratusan ular sudah menanti bersama seekor ular besar bertanduk yang sudah bersiap melahap mereka. Tapi Dewi Naganingrum tidak membiarkan sosok itu menyentuh Raja Indrajaya dan yang lain. Dengan kemampuannya, darah dari tubuh ular itu mengalir keluar dengan kekuatan Dewi Naganingrum. Jika kau menyegel pusaka itu, kita tidak akan pernah memiliki tempat di alam manusia. Suara Kalabuto terdengar menggema hingga ke dalam. Kita bisa membuktikan bahwa kita para danyang adalah makhluk yang lebih mulia dari manusia. Nyai Durgati pun masih mencoba merubah pikiran danyang yang lain. Tapi apa artinya jika itu menjadi akhir dari alam ini? Suara Wisangkala terdengar membalas danyang-danyang itu. Ia berdiri di hadapan kuil menyaksikan kejadian yang bisa membinasakan alam ini. Pengkhianat, ucap Nyai Durgati. Di tengah pertarungan itu, Nyai Durgati melemparkan kutukan pada Wisangkala. Namun Ratu Puspa Cempaka dengan cekatan menghalaunya. Tapi tiba-tiba ular-ular besar muncul di sekitar kuil dan menerkam Wisangkala.
Ia melilit dan memisahkan kedua tangan makhluk itu dari tubuhnya. Wisangkala? Purbawengi menyadari keadaan Wisangkala dengan penerawangannya. Ia menahan langkahnya, namun Kertasukma menariknya kembali. Ini bukan saatnya, Purbawengi. Kanjeng Ratu Puspa Cempaka marah. Tanaman tumbuh dengan cepat melilit ular itu dan membunuhnya hingga mati. Sebuah pohon menangkap tubuh Wisangkala yang berada di penghujung nyawa. Kau tidak pantas mati seperti ini. Aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Puspa Cempaka pada Wisangkala. Tubuh yang hampir kehilangan kesadaran itu pun terlilit oleh akar-akaran dan masuk ke dalam tanah. Melihat hal itu, Purbawengi merasa cukup tenang. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang masih berdinding batu goa, dan suara pertarungan pun terdengar di sana. Apa yang terjadi di sana? Tanya Wirabumi cemas. Manjing Marcapada disimpan di sana, dan yang hitam lainnya dan Ratu Segrani mencoba merebutnya untuk melepaskan Angkasaraka dengan kekuatan kedua pusaka ini, jelas Baswara. Lalu siapa yang melindungi pusaka itu? Tanya Kertasukma. Orang bodoh yang tak pernah memikirkan dirinya sendiri, jawab Baswara. Kertasukma tak mengerti sampai saat mereka semakin dekat ke ruangan itu dan melihat sosok yang bertarung seorang diri melawan pasukan prajurit kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Segrani, dia sudah sampai di sini, geram Indrajaya. Tapi lebih dari itu, mata Wirabumi dan Kertasukma berkaca-kaca. Purbawengi tak mampu menahan air matanya. Eyang Daryana, ucapnya dengan gemetar. Sementara itu di tempat lain, hujan mengguyur deras, disertai angin kencang yang menerbangkan dedaunan dan menghantam pepohonan. Kilat menyambar tanpa henti, menerangi kegelapan malam dengan cahaya yang menakutkan. Di tengah badai ini, pasukan Cakramanunggal berdiri tegak di atas reruntuhan istana salah satu kerajaan sekutu Tunggal Giri yang telah mereka tundukkan. Prabu Ramajaya dengan pakaian perangnya yang penuh noda darah dan lumpur berdiri di depan rakyat yang ketakutan. Suaranya menggema melawan gemuruh badai. Mulai saat ini, seluruh rakyat di kerajaan ini berada dalam perlindungan kerajaan Indrajaya, serunya tegas. Para warga yang sebelumnya gemetar karena ketakutan mulai merasakan sedikit ketenangan. Nyawa mereka telah terselamatkan dari ritual penumbalan massal yang diinisiasi oleh raja mereka sendiri yang kini telah tewas di tangan pasukan Indrajaya. Sementara itu, Abimanyu berdiri di sisi Prabu Ramajaya mengamati badai yang kian menggila. Petir menyambar hanya beberapa meter dari mereka, membuat suasana semakin mencekam. Kerajaan Tunggal Giri dan 3 kerajaan lain telah kita kuasai, ujar Abimanyu. Suaranya dingin namun penuh tekad. Hanya ini yang bisa kita lakukan dalam peran kita sebagai manusia. Prabu Ramajaya menoleh dengan pandangan yang penuh keraguan. Apa saatnya kita menyusul Ayah dan Baswara? Tanyanya mengacu pada pasukan lain yang bertempur di wilayah yang berbeda. Abimanyu menggelengkan kepala, rahangnya mengeras. Kau baru saja memberikan pernyataan pada rakyat-rakyat itu, ucapnya tajam. Dan sekarang kau berencana meninggalkan mereka? Ramajaya tersentak oleh teguran itu, namun kegelisahan dalam hatinya terus bergolak. Aku hanya merasa harus melakukan segala cara untuk menghentikan bencana ini, jawabnya dengan nada penuh keputusasaan. Bahkan jika nyawaku yang harus menjadi taruhannya. Abimanyu melangkah maju, menatap kakaknya dengan tatapan tajam yang penuh amarah dan tekad. Jangan sombong Ramajaya, suaranya memotong derasnya hujan. Tidak semua masalah harus kau tuntaskan sendiri. Ada saatnya kita menunggu. Percayalah pada mereka yang tengah berjuang dan pada takdir Sang Pencipta. Perkataan itu menghantam Prabu Ramajaya seperti guntur di dadanya. Ia menunduk sejenak, menggenggam gagang pedangnya yang dingin. Ia tahu Abimanyu benar.
namun hatinya masih gelisah. Di kejauhan, suara genderang perang masih terdengar, tanda bahwa pertempuran di Tanah Danyang belum selesai. Namun untuk saat ini, Prabu Ramawijaya memutuskan untuk bertahan bersama rakyat yang ia lindungi, berusaha memberi mereka harapan di tengah bencana yang mencekam. Dengan tatapan yang lebih tenang namun tetap penuh tekad, ia memandang badai yang terus mengamuk di langit. "Kami serahkan sisanya padamu, Ayah," gumamnya pelan seakan berdoa kepada mereka yang masih bertempur dan kepada Sang Pencipta, memohon kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ia kasihi. Badai besar mengamuk tanpa ampun, menciptakan kekacauan yang melampaui batas alam. Langit terbelah oleh petir-petir yang bersautan seakan membakar malam dengan cahayanya. Tanah berguncang hebat, tak lagi dapat dijadikan pijakan. Segalanya seolah diambang kehancuran total, membawa hawa kematian yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Ratu Puspa Cempaka melindungi Wisangkala yang lemah dari serangan para Danyang Hitam. Sosok-sosok mengerikan itu bergerak dengan kekuatan alam yang mematikan. Sementara Ratu Puspa Cempaka memutar selendangnya, menciptakan perisai cahaya untuk menahan hujan serangan bertubi-tubi. "Manjing Marcapada disimpan di sana," teriak Baswara berlari menembus rintik badai. Danyang Hitam lainnya bersama Ratu Segrani sedang mencoba merebutnya demi membangkitkan Angkara Saka dengan kekuatan kedua pusaka itu. "Lalu siapa yang menjaga pusaka itu?" tanya Kertasukma sambil mencabut kerisnya, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di depan mereka. "Orang bodoh yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri," jawab Baswara dingin, tatapannya penuh tekad. Ketika mereka mendekati kuil batu yang tersembunyi di tengah hujan lebat, mereka melihat pertarungan yang tidak seimbang. Prajurit-prajurit yang telah dikuasai kekuatan hitam menyerang sosok yang berdiri sendirian di tengah arena. Di belakang mereka, Ratu Segrani dengan tubuh yang mulai dipenuhi sisik seperti ular, menebarkan aura ancaman yang mematikan. Raja Indrajaya memimpin pasukannya, namun ia geram saat menyadari banyak dari mereka telah dirasuki kekuatan gelap, berubah menjadi alat tak bernyawa bagi para Danyang Hitam. Di tengah arena, mereka melihat sosok yang tak terduga, Daryana, yang bertarung mati-matian melawan para prajurit yang menyerangnya tanpa henti. Tidak mungkin," seru Kertasukma dengan suara bergetar. "Tapi benar, itu benar dia, Eyang Daryana," Purbawengi memastikan, suaranya penuh emosi. Tanpa ragu, Wirabumi menerjang masuk ke dalam pertarungan, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi sambil mengucapkan mantra. "Jagat lelembut boten duwe wujud, surga loka surga kayangan, langit lan bumi nyawiji." Keris itu dilemparkan ke langit-langit kuil, menancap dengan suara dentuman yang menggema. Seketika, api besar muncul dari keris tersebut, menyapu prajurit-prajurit yang telah dirasuki kekuatan gelap. "Api jagat bara!" seru Ratu Segrani, matanya melebar saat menyadari kekuatan kuno itu. "Jangan pijakkan kakimu ke tanah!" seru Purbawengi memperingatkan Wirabumi. Mengikuti perintah itu, Wirabumi melompat, menggunakan tubuh-tubuh prajurit sebagai pijakan. Benar saja, tanah di bawah mereka seketika dipenuhi ular-ular hitam yang keluar dari dalam bumi, melahap jasad-jasad yang berserakan. Daryana yang menyadari keberadaan cucu-cucunya menciptakan pusaran angin besar dengan gerakan tangannya, menyapu ular-ular itu hingga terhempas dan terpotong oleh angin tajam. "Eyang!" seru Kertasukma dengan semangat, berlari menghampiri sambil memenggal kepala prajurit-prajurit gelap yang mencoba menghalanginya. Namun, perhatian semua orang teralihkan oleh sosok Raja Indrajaya yang membawa mahkota pusaka Ratu Ular. "Mahkota itu? Kalian berhasil?" Daryana bertanya dengan nada penuh harapan. Ratu Segrani yang melihat mahkota itu berteriak dengan amarah membara. Dalam sekejap, Ratu Segrani melesat menuju Raja Indrajaya.
Namun Purbawengi lebih cepat. Ia berhasil merebut mahkota itu dari tangan Raja Indrajaya dan menyembunyikannya dengan mantra pelindung, membuat Ratu Segrani semakin murka. "Serahkan pusaka itu!" seru Ratu Segrani. Tubuhnya kini dipenuhi sisik pengilap yang memantulkan cahaya api di sekitarnya. Panglima Brasma yang menyadari bahaya itu menghadang Ratu Segrani dengan tombaknya. Namun serangannya tidak berarti apa-apa. Tombak yang dipenuhi kekuatan kanuragan itu bahkan tidak mampu menembus kulit sisik Ratu Segrani. "Tubuhnya bukan lagi tubuh manusia," ujar Raja Indrajaya dengan nada tegas. Ia mengangkat pedangnya yang bersinar karena sebagian sukmanya telah merasuk ke dalamnya. Sebuah lubang terbuka di bahu Ratu Segrani dari pedang Raja Indrajaya yang melayang menembusnya. Darahnya tak lagi merah. Tetesan darah hitam mengalir dari luka itu. "Kurang ngajar!" Walau dalam keadaan terluka itu, Ratu Segrani mendekat ke Raja Indrajaya dengan cepat, mengincar tangannya. Namun saat mengetahui pusaka Ratu Ular itu sudah tidak ada, ia pun berpaling. "Kau tidak akan bisa menyembunyikan pusaka itu!" Mata Ratu Segrani menatap pada Purbawengi. Ia sadar hanya Purbawengi yang punya kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan sebuah benda. Daryana yang menyadari keadaan itu menarik tubuh Purbawengi dan melindunginya di belakang bersama Wirabumi dan Kertasukma. "Tidak akan kumaafkan jika ada yang berani menyentuh cucu perempuanku," hadang Daryana. Kertasukma dan Wirabumi pun membentuk formasi untuk melindungi Purbawengi dan pusaka yang berada di tangannya. "Kalian hanya makhluk lemah." Seketika bayangan ular yang begitu besar memasuki bangunan itu dan menggetarkan seluruh kuil. "Gila!" Kertasukma tersentak saat mengetahui bayangan itu merasuki Ratu Segrani. "Kedua pusaka itu sudah ada di sini. Tak perlu lagi menahan diri." Suara dari bayangan ular itu menggema. Sosok Ratu Segrani tak lagi berwujud manusia. Sang danyang hitam telah mengambil alih tubuhnya. Kuil yang melindungi Manjing Marcapada itu pun runtuh dengan batuan yang berjatuhan. Dewi Naga Ningrum tidak tinggal diam. Ia kembali ke wujud naga yang anggun dan melindungi Daryana serta yang lainnya. "Jangan biarkan mereka mendapatkan pusaka itu. Mulailah ritual penyegelan," teriak Dewi Naga Ningrum. Wirabumi baru menyadari sudah ada binar-binar kekuatan di sudut-sudut ruangan itu. Sebuah lambang-lambang bercahaya yang diukir dengan kekuatan kanuragan. "Kekuatan alam ketujuh?" tanya Wirabumi. "Jadi kau pun sudah mengetahuinya?" tanya Daryana yang cukup kagum dengan cucunya. "Hanya sedikit, Eyang. Itu pun karena Purbawengi pernah hampir melanggar batas itu," jelas Wirabumi. Saat tahu ritual penyegelan pusaka dimulai, seluruh danyang hitam mengalihkan perhatiannya ke arah kuil. Kala Buto, Jagatbaya, Nyai Durgati mengincar Daryana yang mulai terlihat dari kuil yang runtuh. "Jangan biarkan mereka!" teriak Nyai Durgati. Di atas langit tiba-tiba terkumpul kekuatan mengerikan. Hujan api, bebatuan besar, hingga kabut hitam yang siap jatuh ke arah Daryana. Kekuatan yang mungkin bisa menghancurkan sebuah pulau. "Kalian gila?" Ratu Puspa Cempaka tak tinggal diam. Ia berusaha menahan kekuatan yang berkumpul itu bersama danyang yang lain. "Bertahanlah, ada danyang lain yang akan membantu kita. Mereka mendekat dari arah timur." Buto Cayaloka menyapu setiap batu yang berjatuhan dari langit bersama Ratu Puspa Cempaka. Tapi itu saja tidak cukup. Bak sebuah meteor yang menyentuh daratan, kuil Danyang Putih yang melindungi Manjing Marcapada hancur bersama setiap makhluk yang ada di dalamnya. Tanah para Danyang berguncang. Alam itu porak-poranda. Kuil itu pun tak lagi berbentuk. Hembusan angin membawa aroma kehancuran. Tubuh Daryana gemetar, terlihat mustahil untuk bangkit, namun ia memaksa dirinya sendiri. Langkahnya terseret, berulang kali jatuh.
namun ia tak menyerah. Matanya melebar penuh horor melihat Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma yang tergeletak tak berdaya, nyaris kehilangan nyawa. "Pusaka itu! Di mana pusaka itu?" seru Raja Indrajaya, nafasnya tersengal. Tubuhnya lebih lemah daripada Daryana, namun matanya tetap mencari pusaka Ratu Ular. Panik, Daryana memandang sekeliling. Tidak ada pusaka itu di tangan Purbawengi, namun pandangannya tertuju pada sosok Dewi Naganingrum yang memegang pusaka itu sambil mengerahkan kekuatan untuk melindunginya. Sejenak Daryana merasa lega hingga ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh Dewi Naganingrum mulai terselimuti asap hitam pekat. Wujud naga anggun yang biasa melekat pada danyang putih itu berubah menjadi ular besar yang menjijikkan dengan taring yang meneteskan racun. "Tidak akan ada lagi yang bisa merebut pusaka ini dariku," ucap Dewi Naganingrum dingin. Senyuman jahat terukir di wajahnya. "Kau berkhianat!" seru Daryana. Suaranya penuh rasa sakit dan keterkejutan. "Tidak mungkin." Ratu Puspa Cempaka yang berada di dekatnya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di tengah kekacauan, Wirabumi meskipun lemah mencoba merebut pusaka dari Dewi Naganingrum. Tangan gemetar Wirabumi hampir menyentuh pusaka itu, tapi Dewi Naganingrum bergerak dengan cepat. Ekor panjangnya yang tajam melesat dan menembus tubuh Wirabumi, menciptakan lubang besar di dadanya. "Tidak, Wirabumi!" jerit Daryana, amarahnya meledak. Daryana merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya jika ia tidak bertindak. Dengan nafas terputus-putus, ia mulai merapal mantra kuno. Tubuhnya bergetar dan perlahan bayangannya terbelah menjadi 3 wujud. "Ajian pecah sukma, apa yang kau rencanakan, Daryana?" Raja Indrajaya memandang dengan ketakutan. Dewi Naganingrum dan Ratu Segerani yang telah bergabung sebagai ular raksasa segera menyerangnya. Namun sebelum serangan itu mengenai Daryana, sebuah sosok raksasa berbentuk kera melayang ke depan, menahan wajah ular-ular itu dengan tangan kosong. "Gunakan waktu ini, jangan pikirkan tubuhku, lakukan apa yang harus kau lakukan." Suara Baswara bergema. Tubuhnya diambil alih oleh Wanadharma, roh kera gaib yang mengalirkan kekuatan kanuragan luar biasa. Tubuh Baswara yang kini menyatu dengan Wanadharma terus melawan. Darah mengalir dari mata, mulut, dan telinganya. Namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin memberi waktu pada Daryana. "Kalian hanya manusia bodoh!" Ratu Segerani meraung, membakar tubuhnya dengan asap hitam untuk melepaskan diri dari cengkraman Baswara. Namun Baswara meledakkan energi terakhirnya, menghantam tubuh ular itu hingga terhempas ke tanah. Di sisi lain, Dewi Naganingrum memutuskan untuk menelan pusaka Ratu Ular, menyembunyikannya dalam tubuhnya. "Habisi dia, dia sedang merencanakan sesuatu." Terdengar suara Nyai Durgati dari langit, memerintahkan pasukan Danyang Hitam. Namun Danyang Putih yang setia pada Daryana menahan mereka, menciptakan benteng terakhir. Mantra Daryana akhirnya berhenti. Dengan suara serak ia berbisik, "Maafkan aku. Bahkan dalam kematian, kita harus terus menjaga alam manusia." 3 pecahan sukmanya melayang menuju tubuh Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma. Tubuh mereka berpendar, menyatu dengan energi baru. Daryana memandang rekan-rekannya, menyebut nama mereka satu persatu. "Sukma Sambara akan menggantikan tugas Manjing Marcapada," ujar Daryana. Kata-kata itu menggema di seluruh arena, menimbulkan kepanikan di pihak Danyang Hitam. Manjing Marcapada, pusaka suci yang selama ini dilindungi, akhirnya terbuka. Batu berusia ribuan tahun yang melindunginya pecah, mengungkapkan luapan energi bercahaya yang ditutupi aksara-aksara kuno. Cahaya itu menyeruak,
menciptakan tekanan besar yang menekan semua makhluk, baik Danyang putih maupun hitam. Dewi Naganingrum berteriak yang menggema, dipenuhi ketakutan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Namun Baswara, meski tubuhnya mulai kehilangan bentuk manusiawi, mengerahkan seluruh kekuatannya bersama Wanadharma, menciptakan ledakan energi terakhir yang menghentikan langkah Dewi Naganingrum, memantulkannya jauh ke tanah. Asap hitam ini, kehancuran tak terhindarkan tanpa kekuatan penyeimbang, teriak Nyai Durgati. Wajahnya pucat karena memahami apa yang akan terjadi. Lakukan, Daryana, seru Baswara. Tubuhnya mulai menghilang dalam pancaran cahaya gaib. Segila apapun rencanamu, aku percaya padamu. Raja Indrajaya dengan tubuh penuh luka dan pedang yang bergetar di tangannya mengangkat senjatanya ke langit. Lakukan, Daryana. Aku, keturunan leluhur Indrajaya, memberkatimu dengan seluruh restu para leluhur. Tanah berguncang hebat ketika Manjing Marcapada, pusaka legendaris itu, bergetar hebat di tangan Daryana. Aksara-aksara gaib yang menyelubunginya bersinar terang sebelum akhirnya pecah, menghantarkan ledakan cahaya putih murni yang memancar ke seluruh penjuru tanah para Danyang. Jeritan Nyai Durgati terdengar memekakkan telinga, penuh ketakutan. Para Danyang hitam mendadak kehilangan kekuatannya. Tubuh mereka goyah seolah tak lagi sanggup berdiri. Apa yang dia lakukan? Seru Kalabuto marah dan kebingungan. Angkara Saka tidak akan bisa dibangkitkan, tapi alam manusia tetap akan musnah tanpa keseimbangan. Di sisi lain, para Danyang putih hanya terdiam, menatap kehancuran pusaka agung mereka. Tidak ada yang menyangka Daryana akan menghancurkan sesuatu yang menjadi inti keseimbangan dunia. Itulah alasan kita harus menguasai alam manusia. Nyai Durgati memandang penuh kebencian. Manusia memang makhluk bodoh yang selalu menghancurkan keseimbangan. Tanah para Danyang terus bergetar. Retakan demi retakan memunculkan aura kehancuran. Namun kali ini bukan karena pertempuran, melainkan karena dampak langsung dari rusaknya keseimbangan yang selama ini dijaga Manjing Marcapada. Urus nasib kalian sendiri. Suara dingin Jagat Bara memecah keheningan. Api yang selama ini menyelubungi tubuhnya padam. Wilayah Danyang putih akan hancur, dan itu ulah kalian. Dengan itu ia melayang pergi, diikuti oleh para Danyang hitam lain yang kehilangan tujuan setelah harapan membangkitkan Angkara Saka musnah. Namun mereka tetap menatap ke arah medan pertempuran, menunggu. Getaran tanah mulai mereda. Bencana besar yang diperkirakan akan meluluh lantakkan tanah para Danyang tidak terjadi. Di tengah reruntuhan, cahaya putih berpendar, membentuk 4 sosok roh yang melayang di atas sisa-sisa Manjing Marcapada. Itu mereka, bisik Ratu Puspa Cempaka dengan nada getir. Ia melangkah mendekati 4 roh tersebut. Namun, sosok-sosok tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Mereka hanyalah wujud energi murni, menggantikan kekuatan Manjing Marcapada yang telah hancur. Darsana, Baswara terbaring tak berdaya, mencoba membuka matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Indrajaya dengan suara bergetar memandang ke arah Dewi Agni, salah satu dari sedikit yang tetap berdiri. Keempat Darsambara telah menyegel Manjing Marcapada dalam diri mereka sendiri. Jelas Dewi Agni. Api putihnya kini berubah lembut, menyelimuti keempat roh itu. Itulah jalan terakhir yang dipikirkan Daryana untuk menyelamatkan alam manusia dan wilayah Danyang putih. Mereka mati? Tanya Baswara lirih, hampir tak berani mendengar jawabannya. Mati? Buto Cayaloka yang tubuh raksasanya berpendar samar tertawa getir.
Mati hanyalah konsep yang kalian manusia ciptakan. Bagi kami para Danyang, selama keberadaan kami masih terasa di alam ini, tubuh atau tidak, kami tetap hidup. Perang tanah para Danyang berakhir dengan tragis. 4 manusia yang berjuang untuk keseimbangan kini tidak lagi bernyawa. Namun keberadaan mereka tetap abadi di tempat ini. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah bencana di alam manusia masih pada episode jejak kehancuran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen demi menghentikan ancaman Angkara Saka. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Di tempat yang sama, jaga kesehatan roh selama bulan puasa ini. Di antara para Danyang menanti saat mereka sadar kembali menjadi penjaga baru yang memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga, melawan bayangan gelap yang mungkin datang di masa depan.